Dan saya ingin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita bisa bertemu dalam kuliah multikulturalisme dalam pendidikan sejarah melalui Zoom meeting, dan pembahasan kita hari ini masih meneruskan kajian minggu yang lalu. Jadi kita ingin melihat buku teks pendidikan sejarah untuk SMA dalam perspektif multikulturalisme. Dan seperti minggu sebelumnya saya nyatakan juga, salah satu hal penting dalam pendidikan sejarah terkait rapat dengan multikulturalisme adalah memberi ruang kepada guru sejarah khususnya dan kepada kita sebagai sarjana pendidikan sejarah untuk memberikan tafsir baru ataupun wawasan baru terhadap konten ataupun materi pendidikan sejarah tersebut. Dan kali ini kita akan mencoba melihat, mengkritisi, termasuk mungkin memberi tafsir yang agak lain ya, daripada official history curriculum, daripada kurikulum resmi atau buku resmi atau tafsir resmi dari pemerintah, yaitu melihat buku sejarah Indonesia. Ini diterbitkan pada 2017 untuk kelas 11. Kelas 11 semester 2 ini diterbitkan pada tahun 2017. Ini adalah sejarah resmi, buku sejarah resmi milik pemerintah berdasarkan kurikulum 2013. Dan kalau kita melihat penulisnya adalah seorang sejarawan dan pendidik sejarah, ya, yaitu pertama Profesor Dr. Sardiman AM, ini sudah almarhum, dosen dari Universitas Negeri Yogyakarta, dan satu laginya Amurwani Dwi Lestariningsih. Ini nampaknya alumni juga UNY yang merangkap sebagai guru ya. Jadi penulisnya sudah memenuhi kriteria, ada sejarawan, ada pendidik sejarah ya, termasuk itu. Bahkan kalau kita lihat penelaahnya, penelaah itu semacam reviewer ya, yang memberikan mungkin masukan, kritikan dan sebagainya, itu juga semuanya para sejarawan. Kita lihat misalnya penelahnya ada Bahaudin, ini adalah sejarawan dari Gajah Mada University. Ada Haryono, ini adalah sejarawan dari Universitas Negeri Malang. Ya. Ada Mumuh Muhsin Zakaria, ini sejarawan dari UNPAD Bandung, Universitas Pajajaran. Dan ada Muhammad Iskandar, ini sejarawan dari UI. Jadi kalau kita melihat para penelaahnya, yang semuanya adalah para sejarawan, sesungguhnya dari sisi konten, buku ini memenuhi standar disiplin ilmu sejarah. Hanya sebagaimana kita maklum bahwa buku pendidikan sejarah ini kan milik pemerintah dan harus sesuai dengan tujuan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah. Karena itu baik dari sisi konten, isi, termasuk penafsiran, ya tentu ada ada unsur misi, visi dan tujuan dari pendidikan sejarah sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Karena itu kita akan melihat isi buku ini, cakupannya. Tentu kalau kontennya, isi-isinya sesuai dengan eh, apa konteks pendidikan sejarah, ya, termasuk fakta-faktanya, data-datanya juga sesuai dengan hasil telaahan para sejarawan. Ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi penafsirannya, ya tentu
memberikan satu penafsiran resmi ya, terhadap sejarah sebagaimana yang kehendaki oleh pemerintah. Seperti pernah saya katakan juga kalau bagi ilmu sejarah ataupun para sejarawan itu biasanya historical judgment atau penilaian dalam sejarah ya, termasuk juga menarasikan nilai-nilai yang sesuai dengan kriteria dari pemerintah tuh biasanya kurang diperhatikan ya bagi para sejarawan. Tapi untuk kepentingan pendidikan sejarah, historical judgment dan penekanan pada nilai-nilai itu penting. Dan itu kita akan lihat misalnya pada daftar isi bagian akhir buku ini nampak sekali ada misi keinginan dari pemerintah ya untuk apa sesungguhnya nilai-nilai kejuangan pada masa revolusi. Jadi di situ ada misalnya nilai persatuan dan kesatuan ya, walaupun nanti kita akan lihat ya, memang ada nilai persatuan dan kesatuan, tapi realitas sebenar pada masa revolusi ya ada juga unsur disintegrasi ya, unsur pertentangan ya, bahkan juga konflik ya, bahkan juga konflik. Jadi kalau kita lihat apa eh, nilai-nilai yang dikehendaki oleh pihak pemerintah, tentu kita melihat bahwa memang ada nilai persatuan dan kesatuan yang dikehendaki oleh pemerintah atau kurikulum resmi. Ya. Walaupun dalam kenyataannya tentu kita melihat pada masa revolusi ada konflik, ada integrasi ya. Misalnya pada masa awal revolusi, tokoh seperti Tan Malaka mendirikan Persatuan Perjuangan, mengkritisi kebijakan pemerintah tentang diplomasi dengan Belanda. Dan karena mengkritisi kebijakan pemerintah dan dianggap menghalangi, maka Tan Malaka dan kawan-kawannya ditangkap, dipenjarakan. Itu sesungguhnya tidak menggambarkan persatuan dan kesatuan, tapi pemerintah memberi satu tafsir ada persatuan seluruh rakyat bersama-sama dengan pemerintah ya, apa bersatu katakanlah melawan pemerintah Belanda yang ingin menjajah kembali. Ya itu tafsir yang lain. Ya, tapi dan yang dikehendaki oleh pemerintah. Jadi seolah-olah bagi perspektif pemerintah pada masa revolusi itu tidak ada disintegrasi, tidak ada konflik. Yang ada adalah persatuan antara pemerintah dan rakyat atau persatuan di antara elemen-elemen masyarakat. Ya. Begitu juga kita mengenal untuk peristiwa Madiun ya, di mana tokoh seperti Musso, Alimin, Amir Syarifuddin ya mengkritisi kebijakan pemerintah Muhammad Hatta terutama tentang reorganisasi dan rasionalisasi yang berujung juga pada konflik ya, di mana FDR Front Demokrasi Rakyat atau kemudian menjadi PKI Partai Komunis Indonesia menduduki Madiun, kota ketiga terpenting di Republik pada masa itu dan direspon oleh pemerintah dengan tindakan yang keras ya. Bahkan tokoh-tokohnya kemudian tidak hanya ditangkap, dipenjarakan, bahkan akhirnya dibunuh ya. Jadi maksud saya memang tafsir resmi itu karena ada historical judgment yang menghendaki seperti itu ya. Tapi bagi guru sejarah yang kritis, bagi kita calon sarjana eh, pendidikan sejarah ya, tentu wawasan sejarah kita sebagaimana sering saya katakan harus beyond the textbook portionnya Hasepul. Ya. Lebih-lebih dalam multikulturalisme itu memang menghendaki satu penafsiran terhadap peristiwa dan tokoh sejarah yang
pelbagai ya, tidak monolitik. Jadi ya tentu kalau kita sebagai guru sejarah di sekolah menengah kita harus mengikuti tafsir resmi pemerintah ini ya. Tapi kalau ada pertanyaan kritis dari siswa ataupun apa ya, katakanlah kita menjadi salah seorang narasumber dengan audiens, katakanlah para maaf, keduanya adalah para calon akademisi, tentu kita tidak bisa fakta-fakta dan penafsiran sejarah kita hanya berdasarkan buku teks atau tafsir resmi pemerintah ya. Harus memberikan satu wawasan baru. Jadi nampak sekali dalam buku teks ini menekankan tentang nilai-nilai kejuangan ya, yang harus diwarisi pada masa revolusi. Termasuk juga rela berkorban dan tanpa pamrih ya. Tentu ini adalah nilai-nilai baik yang general ya. Walaupun tentu kita juga melihat kan sesungguhnya kenyataannya tidak semuanya rela berkorban dan tanpa pamrih ya. Eh, ada juga yang ya kita tahu misalnya pada masa revolusi ada revolusi sosial ya di beberapa daerah di Sumatera Timur, di Sumatera Utara ya, termasuk di Sumatera Barat sendiri ya, gerakan Baso ya. Di Banten, kemudian di eh, tiga daerah Pemalang, Brebes yang selain mereka ingin menurunkan pejabat-pejabat yang dianggap kaki tangan Belanda, kaki tangan Jepang, banyak juga yang menjarah kan, ya, menjarah bahkan juga membunuh. Ya. Jadi artinya tentu nilai rela berkorban dan tanpa pamrihnya, kalau dalam konteks kenyataannya ada juga yang tidak begitu. Ya. Tentu ada juga yang mau berkorban seperti rakyat Aceh kan kita semua tahu ya untuk mendukung Republik harus mengumpulkan emas, gelang segala macam ya sehingga eh, pemerintahan Republik bisa memiliki pesawat sulawah ya. Ataupun para pemuda-pemuda kita yang berjuang tanpa pamrih dengan slogan merdeka atau mati misalnya itu juga merupakan indikasi ciri dari rela berkorban tanpa pamrih. Ini nilai baik secara umum ya. Tapi dalam kenyataannya ada juga nilai-nilai yang tidak baik yang tentu tidak diekspos karena ini untuk kepentingan pendidikan sejarah ya. Jadi kalau pendidikan sejarah dalam kurikulum resmi pemerintah itu ceritakanlah, narasikanlah yang baik-baik saja kan kira-kira karena kan ada unsur edukatifnya, ada unsur pendidikannya. Masa kalau kita ingin mendidik siswa, kita menceritakan yang jelek-jeleknya kan? Justru harus menarasikan hal-hal yang baiknya. Tapi dunia ini kan tidak hitam putih ya, tidak eh, baik dan buruk ya, berwarna. Dalam konteks ini sebagai guru sejarah dan calon master doktor sejarah tentu kita harus melihat sisi-sisi berwarnanya ya, tidak hanya dimensi baik dan buruknya saja. Termasuk juga cinta pada tanah air ya, tadi mungkin apa orang yang memiliki nasionalisme ya, patriotisme eh, dianggap eh, bukti bahwa mereka memiliki rasa cinta pada tanah air ya. Walaupun tadi kalau kita lihat beberapa contoh ya, tentu ada juga yang tokoh ataupun peristiwa sejarah yang tidak menunjukkan begitu ya. Jadi misalnya kita tahu misalnya dalam perundingan Renpil ada tokoh Indonesia ya yang berperan mewakili kepentingan politik Belanda, yaitu namanya misalnya Abdul Qadir Wijoyo Atmojong. Tentu dalam konteks
ini ya Abdul Qadir Wijoyatmojo dipandang sebagai tokoh yang tidak cinta pada tanah air ya, tanah air Indonesia maksudnya. Dia lebih membela kepentingan politik Belanda. Begitu juga misalnya tokoh-tokoh pendiri apa yang dalam sejarah resmi disebut negara-negara boneka ciptaan Belanda ya. Misalnya di Jawa Barat di Pasundan ada Surya Kartalegawa ya. Di Sumatera Timur, Sumatera Utara ada Mas Mansur misalnya ya. Di Indonesia Timur, di Bali ada I Bagus Gede Sukawati ya. Hmm. Dan sebagainya ya. Tentu dalam konteks pendidikan nilai ini dianggap mereka kurang memiliki cinta pada tanah air. Tapi kalau dari konteks kajian sejarah yang agak kurang memperhatikan historical judgment, kita harus bisa memahami juga ya, mengapa tokoh-tokoh seperti Abdul Qadir Wijoyatmojo, Surya Kartalegawa, Mas Mansur, ya, kemudian termasuk I Gede Sukawati, bahkan Sultan Hamid dari Kalimantan harus dipahami ya mengapa tindakan mereka seperti itu. Ya. Dan bagi mereka Republik ini terlalu luas ya karena itu mungkin bagi mereka menginginkan negara ini berbentuk federasi, berbentuk federal dan memberi otonomi yang luas kepada negara-negara bagian ya sehingga pemimpin-pemimpin di daerah itu bisa berperan ya sehingga kita melihat begitu banyak negara-negara walaupun diinisiasi oleh Belanda ya yang menjadi negara bagian. Ada negara Pasundan yang kemudian menjadi negara Jawa Barat ya, negara Sumatera Timur, negara Kalimantan, negara Indonesia Timur, bahkan negara Madura, negara Jawa Timur ya. Tentu dalam konteks pendidikan sejarah berdasarkan kurikulum resmi, historical official history, ya tokoh-tokoh tersebut dianggap tidak memiliki rasa cinta pada tanah air. Tapi sebagai seorang guru sejarah dan calon master dan doktor sejarah, kalau ada kalau ada pertanyaan kritis dari siswa mengapa tokoh-tokoh tersebut bertindak seperti itu, ya kita bisa memberikan reasoning, ya, reasoning tentu berdasarkan fakta, pemikiran dan tindakan sosial tokoh-tokoh sejarah tersebut. Dan terakhir ada nilai saling pengertian dan saling menghargai, tentu ini nilai baik ya. Kita ya melihat memang ada unsur solidaritas ya, misalnya ada dapur umum, katakanlah ya, peranan wanita dalam dapur umum, ada juga saling tolong menolong dalam misalnya peristiwa Bandung Lautan Api ya, di mana warga Bandung harus mengungsi ke Bandung Selatan atau keluar kota Bandung ya tentu ditolong ya oleh masyarakat kampung, masyarakat di desa ya, walaupun posisi mereka sebagai pengungsi. Termasuk juga ketika tentara Siliwangi hijrah misalnya dari Jawa Barat ke Yogyakarta, kemudian ditempatkan di Solo ya dalam kepentingan nilai-nilai adalah saling pengertian, saling menghargai dan diterima ya. Walaupun ya tadi dalam konteks eh, disiplin ilmu sejarah yang tidak terlalu menekankan pada historical judgment, tentu kita juga melihat ya bahwa pada masa revolusi itu tidak selamanya semua peristiwa dan tokoh sejarah itu memiliki saling pengertian dan harga menghargai. Seperti saya katakan dalam konteks tadi ya, dalam konteks ada oposisi pada masa revolusi yang dipimpin oleh Tan Malaka ya misalnya, termasuk oleh Muso Alimin Amir Saripudin ya dan sebagainya. Bahkan dalam konteks hijrahnya tentara Siliwangi ke Yogyakarta dan kemudian ditempatkan di Solo, tidak seindah seperti yang digambarkan penerimaan masyarakat
Jawa itu saling pengertian dan harga menghargai ya. Beda budaya, beda bahasa kerap menimbulkan salah pengertian dan konflik ya. Lebih-lebih iya Siliwangi dianggapnya eh, apa melarikan diri, tidak bertanggung jawab terhadap daerahnya sehingga menimbulkan ketidakpuasan bagi laskar-laskar Hizbullah di Jawa Barat sehingga nanti berujung pada pendirian negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo ataupun tentara Siliwangi sendiri diperlakukan agak kurang menyenangkan ya di daerah Solo ya sehingga harus berkonflik misalnya dengan tentara dari Panembahan Senopati ya dan bahkan akhirnya dimanfaatkan oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta untuk menumpas laskar-laskar maupun tentara yang bersimpati pada peristiwa Madiun ya 1947. Jadi maksud saya ya memang sebagai buku teks sejarah untuk sekolah menengah yang sifatnya edukatif, nilai-nilai yang baik ini harus dikemukakan ya. Harus dikemukakan tentu dengan beberapa contoh yang menunjang ya. Tapi kalau ada pertanyaan kritis dan kita ingin melihat dunia itu penuh warna ya, tidak hanya hitam putih, tidak hanya baik buruk, kita sebagai guru sejarah ataupun calon master dan doktor sejarah yang kritis bisa memberikan jawaban ya dan wawasan baru, perspektif baru kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat lain. Jadi misalnya eh, apakah betul pada masa revolusi itu ada saling pengertian dan harga menghargai misalnya. Ya. Buktinya banyak konflik ya, banyak nilai-nilai yang bertentangan, bahkan banyak tindakan kekerasan ya, terhadap orang yang tidak seluruhnya setuju ya dengan apa gerakan yang mereka lakukan. Tapi seperti yang saya katakan sebagai sebuah buku teks sejarah untuk SMA tentu dan tadi para penelaahnya adalah umum semuanya juga para sejarawan ya dari Gajah Mada, dari Malang, dari Unpad bahkan dari UI ya. Tentu dari sisi konten yang ideal ya, yang sesuai dengan fakta sejarah juga, tapi hanya menyoroti yang apa, eh, fakta dan penafsiran yang tunggal, saya pikir sudah mencukupi ya. Tapi dari sisi disiplin ilmu sejarah, di mana agak kurang menekankan historical judgment, tentu eh, narasi dalam buku teks sejarah untuk sekolah menengah itu hanya memberikan dasar-dasar pengetahuan, ya. Tapi eh, kompleksitas peristiwa termasuk penafsiran apa yang terjadi pada masanya berdasarkan disiplin ilmu sejarah tentu masih kurang. Karena itu, sebagai guru sejarah yang kritis, sebagai calon master dan doktor pendidikan sejarah yang kritis, tentu kita harus memiliki wawasan yang beyond the textbook, ya, di luar buku teks. Prof. Dadan, terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf mendadak ininya apa kuliahnya apa daringnya. Prof. Dadan kalau mau Boleh, dipoto dulu atau di apa di boleh foto dulu aja dok. nah, dipoto Ngasuh dulu. kemudian di itu ke Spotupiadu Ya, atau oke. sebentar Coba tampilkan dulu semua. sambil saya membuat itunya Prof, membuat jangan-jangan belum dibuat itunya apa dalam Spotupiadunya. Asok buat dulu. Nah. Iya, iya. Sambil Prof mungkin juga ada hal yang ingin ditambahkan. Jadi pada hari ini saya masih membahas tentang multikulturalisme dalam buku teks sejarah terkait dengan fakta dan penafsiran sejarah yang tidak semestinya monolitik gitu. Karena itu kita
tentu memahami buku teks sebagai sebuah kurikulum resmi milik pemerintah, tapi juga kita bisa melihat sisi lain dari disiplin ilmu sejarah. Sebentar, Prof, saya sambil buatkan spot UPI Edu-nya untuk mata kuliah kita multikulturalisme pembelajaran sejarah. Sekarang pertemuan ke berapa, Bu Imelda? 11 ya, ini baru baru 10, jadi saya buatkan sekarang pertemuan ke 11-nya. Pertemuan ke 11. Oke. Hmm, perkuliahan asesmennya partisipatif. Bobotnya 5 dulu. Kita berapa SKS, Bu Emilda sekarang? 4 SKS, Pak, Oh, kalau untuk berarti multikulturalisme. Ya. berarti 12 jam ya. Ininya tatap maya via Zoom meeting. Ada tugas mandiri untuk membaca sumber-sumber yang standar 200 menit. Referensinya mungkin bisa diambil dari buku saya. Sekarang tanggal 28. Saya simpan. Oke, saya simpan. Benar, Pak, tanggal 8. Ah, sudah. Prof, sudah ada Prof itunya apa dalam spot UPI Edunya? Barangkali mau Oke. difoto dulu. Dan ini Zoom-nya Zoom gratis, Prof. Jadi mungkin hanya berapa menit, Bu Emilda, kita? 40 menit, 40 Pak. ya. Ya. Jadi mungkin kalau Oh, sudah lewat 40 menit kita Iya. akan berakhir dengan sendirinya walaupun ini direkam. Jadi terima kasih Prof Dadan sudah mau bergabung dan mengabadikan pertemuan kita yang nanti akan diupload dalam coba fotonya mangga mangga Prof. ditampilkan tiga-tiganya. Pak, gambar mukanya Pak Dadan tidak nampak, Pak. Merah itu. Hah? Merah? Iya, Nah. iya, Ada itu Prof, ada pelatihan pekerti. iya. Oh, yang dulu ini. Nah, itu backgroundnya dan Baik. background dan menutupi wajah Prof. Hmm. Jadi backgroundnya mungkin boleh diblurkan atau boleh di itu, Prof. Nah, Nah, gitu. Pak. Oke, oke. Oh, Ya, nampak, ini. Pak. Oke, Prof. Silakan Oke. dipoto. Wah, belum tampil. Ini di close dulu aja ininya. Apa slide-nya? Oke, kalau saya ada nampak. Hmm, view bentar. Saya belum kelihatan semua. Sudah, Prof, belum? Bentar. Kok ya wajahnya belum muncul di saya? Di kita jelas ya, Bu Imelda ya. Prof Iya, jelas, Ada? Pak. Prof Nah, Wildan juga jelas. Nah, Atau Bu di Imelda boleh saya. dipotokan nanti kirim ke Pak Wildan atau gimana? oh, baik, Pak. Saya fotokan ya, Hmm. Pak, ya. Iya, kan kita Tapi tiga harus tiga. langsung kan dari sini? Harus langsung. Iya. Oke. Bentar. Kita Saya masih cek ada dulu. waktu 9 menit lagi sebenarnya. Iya, Udah jelas, Prof? Belum? Iya, udah. Sudah. Oke. Siap. Satu, dua. Oke. Upload. Sudah berhasil diupload. oh, iya. Alhamdulillah. Oke. Saya apa dulu ya, Pak, ya? ACC sebentar, Pak. Nah, coba. Ya.
Oke, Bu Emilda mungkin ada yang ingin dikomentari atau ditanyakan terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa kita pada hari ini memang tengah mengkaji tentang buku teks sejarah untuk sekolah menengah, khususnya kelas 11 itu ya, yang ternyata materinya mulai dari zaman pendudukan Jepang sampai eh, zaman proklamasi kemerdekaan dan revolusi Indonesia ya. Jadi 1942 sampai 1950, tentu berdasarkan narasi, fakta dan penafsiran dari kurikulum resmi, buku teks resmi milik pemerintah ya. Tentu kita sebagai calon eh, master dan doktor sejarah tidak sepenuhnya tergantung pada buku teks sejarah sekolah menengah, tentu mesti memiliki wawasan dan penafsiran yang lebih luas ya. Mungkin ada Baik, hal Pak. yang ingin disampaikan terkait konten materi dari zaman Jepang sampai zaman Revolusi Indonesia yang Bu Email dia pahami. Silakan. Terima kasih. Pak, tadi untuk ACC, saya belum bisa ACC, sebabnya tadi ada keterangan begini, Pak. Maaf, Pak, sebelumnya ya, Pak. Ya. Eh, Data risalah perkuliahan dan presentasi masih kosong Oh iya, untuk... itu belum di itu betul Bu. Nanti saya Oh, ini kan, saya oh, oleh saya belum di betul. oh, isi. Oh, baik, Pak. Jadi Iya, nanti iya, tinggal saya ACC aja ya, betul ya, Pak ya? iya, iya, iya. Oh baik, Pak ada sebuah pertanyaan sama saya. Sekarang ini kan sudah semakin berkembang teknologi dan dunia digital yang anak-anak murid mungkin bisa mengakses data-data sejarah itu dari mana saja. Sehingga mungkin Pak ada terjadi perbedaan mungkin penafsiran sama anak-anak yang dimana kita sebagai guru mungkin lebih bersifat kata Bapak tadi official history yang dimana kita memang akan menampilkan fakta-fakta sejarah berdasarkan versi pemerintah yang sudah tertuang dalam kurikulum. Terkadang anak-anak juga Pak, sekarang ini kan sudah bisa mendapatkan banyak data-data sejarah yang mereka dapat dari internet seperti itu Pak. Dan saya lihat Pak, ada beberapa sekarang ini konten terkadang memang kalau kayak seperti Toko Tan Malaka, kalau dilihat dari buku-buku sejarah kan mungkin jarang ditampilkan pada seperti itu Pak. Tapi terkadang di anak-anak muda sekarang Pak, Toko Tan Malaka ini sudah kayak menjadi kayak bintang juga di dalam sejarah. Mereka hampir sama menyamakan seperti Tan Malaka ini seperti orang yang memiliki identitas yang banyak, yang dia bisa berpindah-pindah ke suatu lokasi, itu seperti agen rahasia kalau mereka bilang seperti itu, Pak. Dan ada lagi sekarang, Pak, yang saya lihat di beberapa video dokumenter, yang sekarang itu orang lebih banyak menyorot tentang korban-korban G30 SPKI. Nah, yang dimana dari pembantaian massal itu banyak yang timbul sekarang itu empati publik lebih kepada korban pembunuhan massal itu sehingga mereka yang ada namanya itu Pak simpati itu seperti berubah seperti itu Pak dan orang lebih melihat oh ternyata para anggota G30 SPKI atau rakyat-rakyat yang mungkin tergabung dalam PKI itu mereka adalah korban dari pemerintah. Jadi Pak, bagaimana kita sebagai guru sejarah kita betul-betul berada pada pihak yang netral pada dalam menyampaikan kepada peserta didik. Lebih-lebih kan kami di daerah ini Pak, terkadang itu punya versi tersendiri dalam memandang sebuah official history yang memang disajikan oleh pemerintah Pak. Mungkin kalau di kota mungkin kita bisa bersifat netral, tapi kalau di daerah-daerah Pak, terkadang kita bisa yang kontroversi itu kadang-kadang yang menjadi eh, rujukan bagi masyarakat. Bagaimana kita netral tapi kalau kita itu menjadi guru tapi di daerah begitu Pak. Oke, terima kasih Bu Imelda. Saya pikir ya ini pertanyaan penting ya. Jadi itu yang tadi saya katakan, buku teks sejarah untuk sekolah tuh tidak bisa memenuhi semua harapan dan keinginan semua orang ya. Termasuk tadi. Jadi siswa pun mungkin karena bosen ya sejak belajar sejarah sejak dulu sampai sekarang materinya itu saja dan tafsirnya itu saja, sehingga mereka mencari alternatif sumber-sumber yang lain dan mereka ternyata mendapatkannya dari
internet, dari media sosial dan sebagainya ya. Jadi kalau siswa saja, tentu tidak semuanya ya, sebagian kecil siswa yang kreatif dan haus pengetahuan ya, bersikap gitu, tentu gurunya harus lebih dari itu ya. Harus harus sudah menyadari bahwa tidak cukup data penafsiran buku teks sejarah untuk sekolah itu menjadi wawasan guru, walaupun itu adalah buku teks sejarah resmi milik pemerintah. Dan apa yang harus dilakukan oleh guru tadi, ya, saya bilang harus memiliki wawasan yang luas, memberikan tafsir yang lebih komprehensif ya, lebih mendalam. Dan untuk mendapatkan wawasan sejarah yang luas, termasuk tafsir yang pelbagai itu, menurut saya justru guru sejarah harus menyadari dia sumber resminya justru sekarang tidak harus sama dengan siswa dari internet, dari media sosial. Justru guru sejarahnya, termasuk kita sebagai calon master dan dokter sejarahnya, harus merujuk pada sumber-sumber sejarah yang standar, yaitu satu peristiwa ataupun tokoh sejarah yang ditulis oleh para sejarawan. Jadi kalau tadi misalnya membahas tentang Tan Malaka, kalau sumbernya dari internet, ya siswa akan mendapatkan penafsiran yang macam-macam dan dia agak bersifat hitam putih juga. Katakanlah dalam buku teksnya Tan Malaka itu tidak banyak disebut dan dianggap katakanlah agak hitam lah ya. Tapi oleh sumber internet ya banyak disebut dan dianggapnya tokoh putih ataupun tadi ya multi peran ya. Tapi kita sebagai guru sejarah kalau kita membaca biografinya Tan Malaka misalnya ya, yang ditulis oleh sejarawan yang memang dia pakar tentang Tan Malaka. Misalnya biografi Tan Malaka yang ditulis oleh Hari Abuze ya. Dan bukunya sudah diterbitkan ya tentang Tan Malaka. Atau autobiografinya Tan Malaka sendiri ya, dari penjara ke penjara ya. Tentu kita akan mendapatkan atau bisa memberikan penjelasan, wawasan baru kepada peserta didik tersebut yang ya sesungguhnya ilmunya peserta didik itu hanya dari internet, dari media yang lain itu kan cetek ya. Tapi kalau kita membaca biografi yang ditulis oleh sejarawan yang pakar di bidang tersebut ya, termasuk juga autobiografinya, kita akan banyak memberikan wawasan dan penafsiran mengapa Tan Malaka sebagai tokoh komunis ya, tapi dia bersikap nasionalis yang berbeda pandangan sikapnya dengan tokoh komunis yang bersifat internasionalis seperti Musso Alimin. Karena itu kita bisa memberi contoh kenapa pemberontakan PKI 1926 melawan Belanda mengalami kegagalan. Salah satunya karena beda tafsir antara tokoh seperti Tan Malaka yang komunis tapi nasionalis dengan tokoh komunis Musso yang komunis dan internasionalis. Ya. Dan permusuhan di antara dua tokoh ini terus berlanjut hingga peristiwa Madiun 1948 ya. Sehingga bagi pemerintah dalam hal ini Muhammad Hatta mudah menghadapi gerakan Madiun yang dipimpin oleh Musso ya dengan cara melepaskan Tan Malaka dari penjara supaya menghadapi musuh bebuyutannya ya. Sehingga banyak orang yang menyebut strategi pemerintah Muhammad Hatta untuk mengatasi peristiwa Madiun itu tidak hanya ditindas melalui gerakan militer dari tentara Siliwangi, tapi juga di bidang politik dia melepas Tan Malaka untuk menjadi lawan politiknya Musso.